Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Mona Krisnawati, Satya Novia dari kelas 11 PS2 nomor absen 28. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas keterampilan satu matriks. Dari video ini, saya tentunya berharap sedikit ilmu yang saya bagikan ini dapat berguna bagi orang-orang. Oke, kita lanjutkan presentasi, kita mulai. Nah, jadi di sini sebenarnya ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada konsep dasar matriks, yang kedua ada operasi penjumlahan pada matriks, dan yang terakhir adalah operasi perkalian pada matriks. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan soal, tentu saja kita harus mengetahui sebenarnya apa itu matriks. Nah, jadi di sini saya sudah menuliskan sedikit pengertian tentang matriks. Jadi matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, dan seterusnya. Jadi ini contoh dari matriks, lalu ini ada contoh dari kurungan sikunya, dan ini contoh dari matriks yang ordonya 2 kali 2 ya. Lalu setelah mengetahui pengertian dari matriks, tentu saja kita harus mengetahui elemen-elemennya. Nah, elemen-elemen matriks juga memiliki notasinya tersendiri. Kalau matriks dinotasikan dengan huruf kapital, maka elemen matriks dinotasikan dengan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Nah, contohnya seperti ini. Dia menggunakan huruf kecil, lalu diberi indeks yang meletakkan letak baris dan kolomnya. Contohnya, mengapa ini bisa menjadi 11? Karena letak baris dan kolomnya berada di yang pertama, garis yang pertama, angka yang pertama. Oleh karena itu, dia bisa mendapatkan angka 11. Atau secara kasarnya, secara garis horizontal maupun vertikal, sama-sama mendapatkan urutan yang pertama, oleh karena itu bisa mendapatkan angka 11. Lalu, yang ini mengapa bisa menjadi 12? Karena jadi secara garis vertikal dia berada di nomor 1. Tetapi menurut garis horizontal dia berada di angka nomor urut 2. Oleh karena itu dia bisa mendapatkan angka 12. Sama saja seperti ini, A54. Karena dia bisa mendapatkan 54 karena dia itu ini secara vertikal dia itu nomor 5, lalu secara horizontal dia merupakan angka nomor 4. Nah, setelah mengetahui pengertian lalu elemen-elemen matriks, nah sekarang saatnya kita mengerjakan soal. Nah, kali ini kita akan mengerjakan soal tentang operasi penjumlahan matriks yang ordonya 2 kali 2. Saya sudah membuat soal sendiri, angka sendiri, surveikan sendiri, tidak mencontek dari Google, jadi ini tidak akan terlihat angkanya di Google maupun soalnya. Lalu ini ada kolom A ditambah kolom B. Ini angka-angkanya. Jadi operasi penjumlahan matriks 2 kali 2 itu menurut saya yang paling gampang dari semuanya, karena membutuhkan waktu sedikit untuk bisa mengerjakan soal maupun mengertikan apa maksud dari operasi penjumlahan matriks 2 kali 2. Nah, tapi jika walaupun kita mengerti, tanpa kita kerjakan soalnya, kita tidak akan paham sepenuhnya. Oleh karena itu, inilah soal dan jawaban yang telah saya buat. Jadi ini di kolom pertama ada angka 5, kolom kedua ada angka 4, lalu tinggal dijumlahkan saja. Ini ada 8 tambah 6, jumlahkan 2, tambah 3, dijumlahkan 4, tambah 7. 5 tambah 4 sama dengan 9. 8 tambah 6,
mengisi 7, 7, 7, 14. 2 tambah 3, 5. 4 tambah 7, 11. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Masih sama dengan penjumlahan matriks, tetapi ordonya berbeda. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan matriks dengan ordo 3x3. Nah, saya sudah menyediakan soal beserta jawaban yang saya buat. Ini ada kolom A, ini ada kolom B, tinggal dijumlahkan saja sesuai dengan urutan angkanya. Seperti ini, 8 tambah 7, 4 tambah 3, 5 tambah 2, dan seterusnya. Sampai terakhir, sampai kolom terakhir. 8 tambah 7, 15, 4 tambah 3, 7, 5 tambah 2, 7, 6 tambah 5, 11, 2 tambah 6, 8, 7 tambah 8, 15, 9 tambah 1, 10, 3 tambah 2, 5, 8 tambah 9, 17. Dan inilah jawaban terakhir atau hasil dari tambahan matriks dengan ordo 3x3 yang soalnya saya buat dan jawabannya juga saya buat sendiri. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang perkalian matriks. Tapi sebelum kita mempelajari tentang perkalian matriks tersebut, kita harus mengetahui atau menghafal skema. Jadi skema ini berfungsi untuk kita menjawab soal. Dan dengan menghafal skema ini juga dapat mempersingkat waktu untuk kita mengerjakan soal. Jadi sebelum kita mengerjakan soal, kita harus memahami betul tentang skema perkalian matriks ini. Nah, ini saya juga udah buat soal lagi, buat jawaban lagi sendiri, dan lagi-lagi tidak menyontek di Google ya. Jadi tidak akan ketemu nih soalnya yang sama seperti di Google, seperti yang saya buat. Nah, ini saya sudah membuat jawabannya sesuai dengan skema yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya. Dan hasilnya seperti ini. Jadi 4 kali 5 tambah 7 kali 3, 6 kali 5 tambah 8 kali 3, 4 kali 6 tambah 7 kali 2, 6 kali 6 tambah 8 kali 2. 4 kali 5, 20. 7 kali 3, 21. 6 kali 5, 30. 8 kali 3, 8, 16, 24. 4 kali 6, 24. 7 kali 2, 14. 6 kali 6, 36. Lalu tambah 8 kali 2, 16. Setelah itu, perkalian ini ditambahkan hasilnya, jadi 20 tambah 21, sama dengan 41, 24 tambah 14, sama dengan 38, lalu 36, itu nggak deng, 5 kali 6, 5 kali 6, 30, lalu 8 kali 3, jadi 30 tambah 8 kali 3, tambah 24, 6 kali 6, 36, lalu 8 kali 2 ditambah 16. Jadinya hasilnya seperti ini. Jadi sekian presentasi tentang materi matriks dari saya. Semoga bermanfaat bagi khalayak yang sudah menonton. Terima kasih sudah menonton video presentasi saya sampai akhir. Jika ada saran, boleh diketik di kolom komentar, tapi saya hanya menerima saran-saran yang bisa membangun. Jadi kalau misalkan Anda ingin mengetik saran tetapi sifatnya menghujat, saya tidak menerima komentar tersebut ya. Terima kasih.